Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mohon maaf barangkali emang banyak kesalahan, bukan barangkali lagi. Jadi mohon maaf dan tolong jangan sepenuhnya absahan makna ini, irobanya, harokatnya dan lain sebagainya tolong jangan sepenuhnya jadi rujukan, tetapi mohon koreksiannya karena belum tentu benar. Jadi tolong koreksiannya. Jadi kalau ada yang salah, mohon koreksiannya. Ilmu tafsir. Pada paragraf pertama sampai paragraf keempat, pada intinya bahwa ilmu tafsir yaitu ilmu yang membahas di dalamnya tentang hal-hal Al-Quran. Jadi dari segi turunnya, ada sanadnya, ada lafal-lafalnya, maknanya yang intinya yang berhubungan dengan Al-Quran. Seperti bahwa Al-Quran itu gimana turunnya. Ya, Al-Quran itu firman Allah yang turun kepada Nabi Muhammad melewati malaikat Jibril dan lain sebagainya. Ya, itulah kesimpulannya. Masalah i'rab yang pertama itu ilmun. Ilmu itu jadi mubtada dan khobarnya at-tafsiru. Terus yubhasu itu fi'il mudhari' madi majhul. Jadi fa'ilnya diganti dengan naibul fa'il. Nah, naibul fa'ilnya yaitu an ahwalil kitabi. Terus kalau al-aziz jadi sifatnya al-kitab. Ya begitu, Kak. Dan kalau ulsub balaghi yaitu lafaz ana inda zoni abdibi atau hadis kuci ana inda zoni abdibi, yaitu ulsub balaghinya yaitu musnad ilaih didahulukan musnad ilaihnya mana, yaitu anak, yaitu menjadi mubtada dan musnadnya indah, jadi musnad ilaih didahulukan musnad, yaitu karena apa? Untuk mengagukan. Jadi anak itu kan, yang dimaksud anak itu kan Allah Subhanahu wa taala, jadi untuk mengagungkan. Jadi anak inda zoni abdibi, saya berarti saya itu Allah, berarti kan ini kan yang berfirman itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak saya itu bersama saya sebagaimana prasangka hambaku kepadaku, ininya begitu. Jadi kalau mau jelasnya silakan buka makalah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan intisari dari paragraf 5 dan 6. Dalam paragraf 5 tersebut dijelaskan bahwasanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya setiap surat yang ada dalam Al-Quran memiliki awal dan akhir. Sedangkan dalam paragraf 6 dijelaskan bahwa surat yang paling sedikit atau yang paling pendek adalah Al-Kautsar tanpa menyertakan atau menghitung bismillah di dalamnya. Dan ayat-ayat sekelompok kata-kata Al-Quran dibedakan dengan pemisah, yaitu ayat terakhir itu sendiri yang dikatakan di dalamnya pemisah itu berasal dari Al-Quran itu sendiri, yaitu berasal dari firman Allah itu sendiri, yang tidak lain adalah ayat terakhir, seperti dalam ayat kursi dan juga surat Tabat Al-Hab. Adapun sedikit pengiroban dalam paragraf 5 ialah qala berkedudukan sebagai fi'il, ba'dhum sebagai fa'il, suratu sebagai mubtada, qata'atu sebagai khabar, awalu sebagai ataf, wa akhiru sebagai ma'tuf, wawu dalam lafaz wa la yakhlu sebagai wawu ataf, dalam lafaz la yakhlu menduduki
menduduki la nahyi fil mudhari man nadhara isim mausul nadhara fi'il madi li huruf jar sidaqihi majrur ala huruf jar al ayati ataf wawu huruf ataf ala huruf jar. Inti dari paragraf 8 yaitu Al-Quran merupakan keutamaan. Nah, di dalam keutamaan itu sendiri terdapat hal yang lebih utama dibanding keutamaan tersebut. Contohnya seperti adanya surat yang lebih utama dibanding surat lainnya, yaitu surat Al-Fatihah yang menurut sebagian ulama dikatakan sebagai surat yang lebih utama dari ayat lainnya. Paragraf 9 yaitu larangan keras untuk membaca Al-Quran dengan bahasa azam atau bahasa selain Arab, karena dapat menghilangkan kekhasan Al-Quran, juga dapat melemahkan fadilah diturunkannya Al-Quran. Maka dari itu sangat dilarang untuk kita membaca terjemahan Al-Quran ketika kita sedang sholat. Selanjutnya i'rab. Waman dahaba berkedudukan sebagai mubtada dan khobarnya itu qola. Lalu lafaz at-tafdila berkedudukan sebagai maf'ul. Selanjutnya lafaz mufadhila berkedudukan sebagai sifatnya dari lafaz at-tafdila. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di makalah. Terima kasih.